Pernah kepikiran nggak kalau tetangga kalian yang kelihatannya ramah dan normal banget, ternyata punya rahasia paling gelap di balik tembok rumah mereka? Hari ini, kita bakal bahas kasus yang benar-benar bikin satu negara gemetar. Ini adalah kisah David dan Catherine Burney. Bayangin sebuah rumah di pinggiran kota Perth, Australia, yang harusnya tenang, tapi malah jadi saksi bisu kejahatan yang nggak masuk akal. Banyak orang bilang mereka ini kayak Romeo dan Juliet versi horor. Karena mereka nggak cuma cinta-cintaan, tapi juga kompak melakukan hal keji. Kita mulai dari latar belakangnya. David Burney, seorang pria yang masa kecilnya penuh dengan masalah dan trauma. Lalu ada Catherine. Dia bukan sekadar pendamping, tapi dia adalah belahan jiwa David yang punya sisi gelap yang sama persis. Tahun 1986 jadi tahun yang kelam bagi warga sekitar. Keamanan yang biasanya mereka rasakan tiba-tiba hilang ditelan bumi. Semuanya berawal dari hilangnya seorang gadis muda bernama Mary Nielsen. Dia cuma mau pergi sebentar, tapi nggak pernah kembali. Nggak ada yang curiga sama David dan Catherine. Mereka punya taktik yang sangat rapi untuk menjebak korban mereka. Mereka bakal pakai pesona pasangan normal buat bikin korban merasa aman, sebelum akhirnya semuanya berubah jadi mimpi buruk. Sebelah Mary, korban kedua jatuh. Susana Candy. Pola mereka mulai terbentuk, tapi polisi masih belum punya petunjuk pasti. David dan Catherine benar-benar merasa nggak tersentuh. Mereka merasa rumah mereka di Moorhouse Street adalah benteng yang aman. Tapi di dalam benteng itu, ada ketakutan yang nggak bisa dibayangkan oleh siapapun. Mereka melakukan penyekapan yang sangat terencana. Korban ketiga, Noelyn Patterson, dan korban keempat, Denise Brown, menghilang dalam waktu yang berdekatan. Kota Perth mulai panik. Orang-orang takut keluar malam. Siapa predator yang berkeliaran di luar sana? Nggak ada yang menyangka kalau predatornya adalah pasangan yang tinggal tepat di sebelah rumah warga lainnya. Sampai akhirnya, masuklah Kate Moyer ke dalam cerita ini. Dia adalah korban kelima, dan dia adalah kunci dari segalanya. Kate diculik dengan cara yang sama, tapi ada sesuatu yang berbeda dari Kate. Dia punya insting bertahan hidup yang luar biasa. Di tengah situasi yang sangat mencekam, Kate mencoba mencari celah. Dia mengamati kebiasaan pasangan ini dengan sangat teliti. Sampai pada suatu momen, Catherine melakukan kesalahan kecil. Dia meninggalkan pintu atau jendela tanpa pengawasan yang ketat. Dengan keberanian yang luar biasa, Kate berhasil melarikan diri dari rumah kematian itu. Dia lari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Dia langsung menuju ke kantor polisi. Bayangin betapa syoknya polisi saat mendengar cerita dari seorang gadis yang baru saja lolos dari maut. Awalnya cerita itu terdengar sangat gila sampai sulit dipercaya. Tapi detektif melihat ketakutan yang nyata di mata Kate. Polisi langsung bergerak ke Moorhouse Street nomor 3. Mereka melakukan penggerebekan yang bakal mengubah sejarah kriminal Australia. Saat pintu diketuk, David Burney keluar dengan wajah tanpa dosa. Dia nggak tahu kalau permainannya sudah selesai. Polisi mulai menggeledah rumah itu. Dan apa yang mereka temukan di sana benar-benar bikin mual. Di halaman belakang, kebenaran yang mengerikan mulai terungkap satu persatu. Tanah yang selama ini tenang menyimpan rahasia kelam. David Burney akhirnya menyerah. Dia mengaku melakukan semuanya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah keterlibatan Catherine. Catherine bukan cuma ikut-ikutan, dia ternyata adalah sosok yang aktif membantu David dalam setiap aksinya. Publik marah besar. Bagaimana bisa dua manusia kehilangan rasa kemanusiaannya sampai titik terendah seperti itu? Persidangan mereka jadi sorotan utama. David dan Catherine dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. David akhirnya meninggal di dalam penjara pada tahun 2005. Tapi Catherine, dia masih hidup di balik jeruji besi sampai saat ini. Kisah Kate Moyer sering dianggap sebagai salah satu aksi pelarian paling heroik dalam sejarah true crime. Kasus ini mengingatkan kita untuk selalu waspada.
Karena monster terkadang nggak punya taring, mereka cuma tetangga biasa. Gimana menurut kalian tentang pasangan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe buat kasus gila lainnya.